Silakan duduk saudaraku yang kekasih. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Bagi saudara yang sudah menemukan, kita akan membaca bersama-sama 1 Korintus pasal yang kedua, 8 dan 9. 1, 2, ya. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 2 Korintus 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. 2 Korintus 2 15 sampai 17. 1, iya. Sebab bagi Allah kami adalah bau harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara, sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, banyak orang yang tidak mengerti. Ada yang tertawa karena merasa berhasil menyalibkannya dan mereka menyebut dirinya imam-imam suci. Yang ternyata penuh dengan kedengkian yang luar biasa. Mereka merasa menang. Tetapi ada juga yang menangis, putri-putri Sion. Berbelas kasihan kepada Kristus. Sayang. Tangisan mereka tidak tepat arah, maka Yesus berkata, jangan tangisi aku, tangisi dirimu sendiri. Ada orang yang kebingungan dan mulai bertanya-tanya, mengapa dia mati? Bukankah dia yang membangkitkan Lazarus yang mati itu? Bukankah dia maha kuasa? Apa yang sedang terjadi? Sementara yang lain mungkin menatap dan sekedar mengikuti, hanya ingin tahu ada apa di Via Dolorosa. 2000 tahun lebih itu yang terjadi. Sayangnya sampai kini tak ada perubahan. Sikap yang mirip tetap saja berjalan. Kemana gereja Tuhan? Karena itulah menjadi penting bagi kita untuk memahami betul-betul betapa ironi Bukit Golgota, karena mereka yang menemukan belas kasihanlah yang mengerti. Si penyamun yang tersalib bersama dengan Yesus mempercayakan diri. Kepala pasukan yang kafir menatap salib dan berkata, sungguh dia ini anak Allah. Misteri Golgota. Agama gugur di sana. Misteri Golgota. Belas kasihanlah yang menjadi kekuatan sejati hidup orang percaya. Kematian Kristus di kayu salib, tidak ada yang mengenalnya. Dia disalibkan mau menceritakan bagaimana manusia yang berdosa tidak akan pernah mampu mengenali kesucian Allah. Orang-orang berdosa gelap mata karena orang berdosa hanya tahu dan mencintai dirinya. Ia tak hanya fasih menghabisi sesamanya, sesama berdosa, tetapi dia juga lebih fasih lagi untuk menghabisi sang suci yang suka mengkoreksi diri kita. Kau berdosa, jangan begini, jangan begitu. Sehingga apa yang diucapkan Yesus menumbuh kembangkan, menyala-nyalakan kebencian dalam batin kita. Maka hanya satu target, bagaimana untuk membunuh dia. Tidak ada yang mengenalnya. Ironis. Kalau kau melanjutkan, yang mengenal dia justru setan di Gadara. Setan yang kita sebut sebagai penjahat. Setan pendusta. Setan yang tak seorang pun ingin sepertinya. Tapi setan itulah yang melihat Yesus dan berkata, hai anak Allah, apa kena mengenal urusanmu dengan kami? Waktu kami belum tiba, mengapa engkau mau menyiksa kami? Ia tak hanya mengenal, ia takut.
Dan dia memohon supaya Kristus mengizinkannya berpindah kepada babi itu. Dengarkan kalimatku, setanlah yang sukses mengenalnya, bukan manusia beragama. Saya pikir peristiwa ini harus menjadi satu perenungan bagi kita. Dan saya suka menggugat diriku, jangan-jangan sejauh mana aku mengenal dia, karena jangan-jangan aku salah memahaminya. Iya, bukan tentang apa yang kukatakan, tapi dia tentang apa yang dia katakan. Tidak terlalu penting 1000 kata indah yang bisa kuucapkan menggambarkan Yesus Tuhanku. Tapi dia menggugat satu tindakan nyata. Aku melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Sangkal dirimu, pikul salibmu. Ada yang mengenalnya, tapi bukan dengan kualitas agama. Melihat Yesus memikul salib, perempuan Yerusalem tadi menangis. Mereka berbelas kasihan, kasihan Tuhan Yesus. Kenapa dikasih memikul salib? Kebodohan gereja berlanjut sampai sekarang. Kasihan dia begini, kasihan dia begitu. Padahal yang dikasihani adalah orang yang berdosa yang tidak tahu dosanya. Bukan sekadar orang yang terjatuh dan terluka. Kasihan. Jangan kasihani Yesus yang sedang memikul salibnya. Maka dia berkata, kasihani dirimu karena engkau menjadi orang yang hanya bisa menatap perjalanan surga tanpa terlibat di dalamnya. Engkau menjadi penonton jalan Via Dolorosa, tapi engkau tidak serta-merta memikul salibnya. Tapi siapa yang mau memikul salib Yesus? Gereja masa kini terus menjauhkan diri dan mengkamuflase kebenaran berita. Lalu memproklamasikan kematian kebangkitan Yesus sebagai hidup gegap gempita yang penuh dengan sukacita, kosong. Karena semua berbicara tentang materi, tentang diri. Bukan pengingkaran diri, tapi aktualisasi diri. Semua bersaksi tentang bagaimana ia mendapatkan apa yang tidak ada. Tapi siapa yang bersaksi ketika dia punya, namun dikuatkan Tuhan melepasnya. Saya selalu kagum dengan Paulus. Yang dulu kuanggap keuntungan. Sekarang aku sadar itu hanyalah kerugian belaka. Sampah. Jabatan, posisi majelis agama. Brilian, masa depan yang indah dalam posisi yang ada. Bagi dia sampah ketika mengenal salib Kristus. Saudara-saudaraku, keajaiban salib adalah kematian yang luar biasa. Keajaiban salib mencengangkan kita. Karena mengerti bukan seberapa tinggi logika kita atau hebatnya. Mengenal Kristus adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada siapa dia berkenan. Penyamun yang di sampingnya. Penjahat kata masyarakat. Kepala tentara yang melihatnya bukan sekedar kepala tentara atau kepala pasukan, tapi kafir adanya. Bagaimana mereka bisa percaya? Salib diperuntukkan bagi mereka yang menerima anugerahnya. Salib tidak diperuntukkan bagi orang beragama. Salib tidak diperuntukkan bagi kamu yang mengaku percaya dan berkata, Yesus Tuhanku. No. Bukan pengakuanmu yang menjadi dia datang padamu. Tapi dia datang padamu, maka pengakuan itu akan nyata dalam hidupmu, bukan sekedar kata-katamu. Apalah sulitnya mengatakan aku cinta Tuhan. Karena itu Yakobus mengkritik orang Kristen mula-mula. Kau bilang kau percaya pada Allah. Hei, dengarkan orang-orang Kristen. Setan pun percaya dan gemetar. Oleh karena itu, bagian-bagian ini perlu terus kita selidiki. Kita perlu mencincang diri kita, menelanjangi, mencabik-cabik diri kita. Supaya kita bisa menemukan kebenaran hidup itu. Untuk apa engkau hidup jika jalanmu mengingkarinya? Mintalah dia mencabut nyawamu saat ini. Selagi engkau setia. Supaya engkau tetap bersama dengan dia. Perhatikan kalimatku baik-baik. Buat apa engkau hidup jika engkau melawan dia? Mintalah ia mencabut nyawamu.
jika engkau mulai hidup tergoda, sebelum setia lenyap dari hari-harimu. Tapi siapa yang berani meminta itu? Siapa yang rindu itu? Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, kematian Kristus di atas kayu salib menjadi keajaiban yang satu kali dan satu-satunya. Apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu nubuatan Nabi Yesaya. Itulah yang diberikannya. Ini bukan bicara tentang kamu sakit lalu sembuh. Ini bukan bicara tentang kamu tidak punya uang lalu punya uang. Ini tidak bicara ada pengalaman-pengalaman hebat yang kau alami. Omong kosong besar, karena bukan cuma kau yang mengalami, terlalu banyak di dunia ini. Hari ini kau miskin jadi kaya, cerita di luar negeri sana juga banyak. Di luar kota, di luar kau, banyak sekali. Kamu sakit sembuh, banyak yang punya cerita. Kamu mati hidup lagi, banyak yang punya kisah. Buka buku dan bacalah. Bukan cuma kau. Tetapi hanya satu kali. Dan hanya satu-satunya. Allah menjadi manusia. Kristus Yesus. Sang hidup melepas nyawa. Kristus Yesus. Pendosa dianugerahinya keselamatan. Itulah salib. Tak pernah dilihat mata. Tak pernah didengar telinga. Tak pernah timbul di dalam hati. Tapi dia memberikan kasih karunia Kristus. Jangan hina kalimat itu. Jangan rendahkan kalimat itu. Lalu itu seakan-akan hidupmu hari-harimu. Apa yang kau rindukan, kau inginkan. Lalu kau mulai memotivasi orang dalam kesulitan. Nanti Tuhan akan memberi apa yang tidak pernah dilihat mata. Maafkan aku. Jangan rendahkan kebenaran. Dan jangan perkosa untuk keinginanmu. Karena itu bersyukurlah. Kalau betul engkau mengenal dia, bersyukurlah. Karena itu satu kali dan satu-satunya. Apa yang tidak pernah dilihat matamu, kau sudah melihatnya. Tidak pernah didengar telingamu, kau sudah mendengarnya. Tidak pernah timbul dalam hatimu. Tapi kini kau memilikinya. Sehingga itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Itulah kematiannya. Kematian bagi yang dikasihinya. Sehingga kematian Kristus bukanlah kematian tanpa rencana. Kematian Kristus bukanlah kematian karena kecelakaan. Kematian Kristus adalah sebuah rencana yang agung. Sejak kekekalan masuk ke dalam kesementaraan. Karena rencana itu dalam kekekalan, dalam kesucian. Manusia yang di sementara ini gagal mengerti. Itu produk yang terlalu luar biasa. Itu semacam produk yang high-tech betul-betul baru ditemukan di negara yang sangat maju, katakan di Amerika. Lalu dibawa kemari, orang semua bingung lihat. Bagaimana mau mengerjakan ini? Dulu rumah sakit kita terkenal dengan alat yang luar biasa disumbangkan. Lalu muncul rumor. Alat itu tidak terpakai karena tidak ada yang bisa mengoperasikannya. Canggih sekali. Saya mulai membayangkan kasih karunia yang diberikan. Lalu kita lihat sebagai gereja, kita bilang, oh ini keselamatan, oh ini salib. Tapi tidak ada yang bisa mengoperasikan, tidak ada yang bisa memahami. Ironi bukan? High tech. Lalu siapa yang bisa ngerti? Siapa yang tahu pabriknya? Ketemu engineer-nya. Siapa yang belajar bagaimana mengoperasikannya? Itulah salib. Ketika Kristus memampukan engkau mengerti tingginya kasihnya, bebarnya kasihnya, dalamnya kasihnya. Itulah kematian di atas kayu salib. Ia mati, ingat, bukan karena tombak yang menusuk lambungnya. Itu hanya alat saja. Ia mati karena ia menyerahkan nyawanya. Dia mati bukan eksiden. Dia mati karena rencana agungnya. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, Kristus mati di kayu salib karena kasihnya. Untuk siapa yang dikasihinya? Siapa yang dikasihinya? Itu kedaulatannya. Karena itu meminta pun engkau tak dapat. Berusaha pun engkau tak bisa. Jika ia memberikan, mengapa engkau bodoh dan menyia-nyiakan? Jikalau betul apa yang kau cari yang tidak bisa, apa yang kau minta tidak akan pernah diberikan, yaitu keselamatan. Jikalau dia memberikan, kenapa engkau sayangkan nyawamu? Kenapa engkau tidak berikan dirimu kepadanya? Karena ia sudah memberi apa yang tidak pernah bisa kau bayangkan dalam hidupmu.
Maka saya selalu berkata, hanya orang bodoh yang tidak mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Hanya orang bodoh yang berhitung keringatnya melayani Tuhan yang dikasihinya. Tapi orang bijak akan berkata, terima kasih ya Tuhanku. Bahkan jika aku mati karena melayanimu, itu pun keuntungan yang luar biasa yang tidak terbilang bagiku. Paulus mengucapkannya. Bukankah semangat sama harus hidup terus-menerus di dalam gereja? Supaya kita berkobar-kobar menyala-nyala untuk melayani Tuhan kita. Tidak boleh menyerah. Dia mati karena rela. Itu bukan malapetaka. Kristus mati karena kasihnya, karena rela dalam rencana agungnya. Engkau tidak akan pernah mengenal Allah itu jikalau ia tidak berkenan turun ke dunia. Diceritakan pun tentang kasih Allah. Begini loh, kasih Allah itu begini Hindo, luar biasa. Jungkir balik engkau memahaminya, engkau tidak akan ngerti. Sampai perlu alat peraga. Maka diperlukan alat peraga. Siapa alat peraga? Dia sendiri. Ia tidak suruh nabi atau rasul mati buatmu. No, ia datang. Ini aku, anak domba Allah. Ia tidak berdosa, tapi harus disalibkan. Bukan karena dosanya, ia menanggung dosa kita. Waktu kita lihat dan kita belajar. Ya, akulah pendosanya, mestinya aku yang disalib, kenapa dia? Itu cinta. Bisakah engkau mengerti ketika seorang pria berkata kepadamu, ia mencintaimu? Bisakah seorang istri memahami suami yang berkata, aku cinta padamu, tetapi dia tidak pernah memperdulikanmu? Bahkan kebutuhan materi saja ia tidak pernah memberikannya padamu, tapi selalu berkata cinta. Pasti engkau akan bilang, omong kosong apa ini? Engkau tidak pernah peduli aku. Tidak pernah menanyakan kesulitanku. Bahkan yang paling rendah materi tidak pernah kau berikan padaku. Tapi kau selalu berkata, kau sangat mencintaiku. Tidak perlu kalimat terlalu banyak. Perhatikan dia. Waktu jatuh angkat. Waktu susah hibur. Maka dia akan menatapmu dan berkata, tidak ada orang lain. Engkau betul-betul mengasihiku. Cinta perlu alat peraga. Maka cinta surga, alat peraga itu datang dari surga. Kristus, Yesus, Tuhan itu. Tapi siapa yang bisa ngerti? Ternyata tidak juga. Kecuali anugerah itu. Maka ia mati. Ia memberi diri. Ia mati. Memberi diri, tapi kita yang mengambil nyawanya. Miris ya, Bukit Golgota. Ia mati untuk kita, tapi kita yang mematikan dia. Saudara-saudara, ia mati karena kasihnya. Ia mati menyerahkan nyawanya yang justru mati-matian kita pertahankan dalam hidup kita. Betulkah engkau orang Kristen? Ia serahkan nyawanya. Ya Bapa, aku serahkan nyawaku. Betulkah kita berani menyerahkan nyawa kita kepadanya? Betulkah kita berani untuk mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya? Saudara yang kekasih, saya bersyukur kepada Tuhan. Diberikan kesempatan melayani dia. Saya bersyukur pada Tuhan. Dipercayakan banyak hal yang boleh saya kerjakan. Makin hari saya makin bersyukur pada Tuhan. Diberi kesempatan melewati apa yang saya tidak suka. Tapi saya tahu saya harus belajar mencintainya. Saya bukan pendeta bajingan. Saya bukan pendeta yang cari uang dan keuntungan. No. Saya tidak suka untuk berkata-kata muluk. Saya bukan pendeta yang suka naik turun surga tapi hidupnya tidak beres. No. Saya bukan orang yang mau berkhotbah tapi tidak mau melakukannya. Bukan. Lebih bagus tidak kuucapkan kalau aku belum bisa mengerjakan. Atau kukatakan, tapi akan kuberitahu kau. Aku pun masih gagal di dalamnya. Aku berjuang untuk melakukan apa yang kukatakan. Dan aku bersyukur Tuhan menolongku. Dijaganya aku dengan klep jantung yang bocor pada tahun 2000. 2004 hernia kiri kanan. 2006, 2008 dirawat di rumah sakit karena pembengkakan. Pantangan saya satu, tidak boleh capek. Bukan soal makanan. Tapi bagaimana mungkin? Karena dia mempercayakan untuk pelayanan media kita. Saya harus syuting 8 episode setiap bulan. Saya harus merekam untuk video audio
4 setiap bulan. Belum lagi yang lain-lain. Saya harus berkhotbah. Saya harus mengurus sekolah kita yang di Kalimantan. Ditambahkan pula lagi Papua. 2014 saya pingsan 2 kali dan pasang CDRT. Kejut jantung, sinkronis, pengantar elektrik. 3 kabel masuk ke sana. Selesai? Sepertinya iya. Tapi tidak juga. 2017 saya diablasi karena koslet kacau luar biasa. Belum lama diablasi, kurang lebih April, Desember saya sudah kena serangan 6 kali pingsan. Pingsan, jedut, kerja lagi bangun. Pingsan, jedut, kerja lagi bangun. Dan terakhir periksa, pompa saya sudah melemah. Sisa 10%. Pompa normal 55 sampai 80. Pompaku tinggal 10. Gaya seperti ini saya sebetulnya tidak boleh. Khotbah. Tapi demi Tuhan yang hidup, kupilih menyampaikan beritanya dengan gelora dalam jiwaku. Jika aku mati karenanya, aku bersyukur padanya. Bukan karena aku tidak sayang hidupku, bukan aku tidak cinta istri, anak dan cucuku. Tapi aku tidak bisa mengurangi gelora melayani dia. Kamis depan saya akan berangkat ke Jerman, harus pasang pompa. Itu terapi yang bisa dijalankan. Pada waktu pertama saya berdoa, jikalau memang harus jalan, saya jalan. Jikalau tidak, tidak mengapa. Ya, biaya terlalu besar. Tapi Tuhan izinkan saya jalan, saya tahu saya mesti pergi. Kalau tidak gimana Pak? Sedih dong, malapetaka. No, dia mungkin mau panggil aku dengan cara itu. Emang kenapa? Apalah sulitnya baginya menolong aku menggerakkan banyak orang di sekitarku. Tapi apa sulitnya bagi dia menahan dan tidak memberikan apapun kepada aku. Apa kau pikir surga tidak bisa mencegah peristiwa penyalipan? No. Memang itu perlu. Maka aku belajar. Hidup bagaimana setia dan melayani dia. Saya akan berangkat 1,5 bulan di sana. Kalian tahu apa yang di benakku? Bukan bagaimana nanti prosesnya. Bukan bagaimana selesainya. No. Yang saya pikirkan adalah dengan segera. Pada bulan Juni nanti, mesti ke Kalimantan. Mesti siap ini, siap itu. Anak-anak mau temenin saya segini, please. Kalian boleh temenin papa. Jangan sampai cutinya habis, lalu Juni tidak ikut. Lebih bagus kalian tidak usah temenin saya ke Jerman. Temenin saya, sisakan cutimu. Juni harus tetap pergi pelayanan. Tuhan tidak kurang baik dalam hidup ini. Saya bisa operasi belas kasihannya. Bukan 1 kali saya mengalami. Maka saya melihat bagaimana dia memelihara saya. Lalu apa alasanku abai pada dia? Progres pengurusan Papua, sertifikat terus berkembang. Kalau tahun ini selesai berarti tahun depan bangun sekolah di sana. Tahun ini kita sudah jalan, tahun lalu kita sudah mulai bangun STT yang di Kalimantan. Juni ini soft opening. Juni tahun depan grand opening. Jadi di Kalimantan ada PAUD, SD, SMP, SMA, STT. Pada waktu saya mengerjakan statuta untuk ketiganya, supaya ini bisa mandiri semua dokumen-dokumen, saya pun terkejut sebetulnya. Selagi saya mesti uber-uberan semua, siap ini. Saya bersyukur pada Tuhan. Bisa menyelesaikan statuta untuk yayasan, statuta untuk SKM, statuta untuk STT-nya. Saya bilang, oh God thanks. Saya mulai menemukan lagi, bereskan lagi semua prinsip-prinsip basisnya. Karena saya mau mendistribusi ini, saya mau mendelegasi ini. Bukankah Kristusku datang, diajarnya aku. Ia pergi disuruhnya aku berkarya dan bekerja. Maka aku pun harus belajar. Aku tidak terlalu penting dan aku bukan satu-satunya. Kalau ia memberi, itu untuk aku membagi. Kalau ia mengajar, untuk aku menurunkan pada generasi yang berikutnya. Aku tidak juga boleh berkeluh kesah ketika tidak ada calon yang baik. Karena aku pun bukan calon yang baik dari Kristus Tuhanku. Cintanya lah yang membentuk aku. Maka aku pun percaya
Dia akan menangkap yang perlu dan melakukannya. Kita ini hanya alat saja. Kalau dia memberikan nyawanya, apa yang kau lakukan untuk dia? Memberikan nyawamu atau mempertahankannya bagimu? Saudaraku, kalau kau sakit atau sulit, jangan cengeng. Jangan cengeng, gak ada uang. Bukan itu persoalan hidup. Betul itu masalah, tapi kecil. Yang paling serius adalah dalam bertuhan. Dalam beriman. Sungguh-sungguh kayak engkau atau bukan. Jangan pernah beruang tapi engkau menjual Tuhan. Jangan pernah sehat tapi sehatmu untuk berbuat dosa. Hiduplah, kembalikan kepada Dia. Kristus mati untuk menebus dosa kita. Ingat, bukan dosa Dia. Maka saya pun sadar ketika kita melayani, bukan kepentingan kita, tapi kepentingan orang yang kita layani. Kristus sudah mengajarkannya. Ya sudah jadi alat peraga. Bagaimana mungkin seperti kritik Paulus, orang melayani tapi mengambil keuntungan dari pelayanannya. Dalam Roma bahkan dia berkata, terlalu banyak orang memberitakan Injil untuk isi perutnya. Injilnya benar apa salah? Betul, dengar. Tapi awas, hati-hati kau. Hidupnya tidak beres. Miris ya. Dengan mudah mata telanjang kita melihat sekitar kita. Terlalu gampang menemukan kepalsuan. Tapi selalu orang bilang sama saya, Pak, yuk ngajar bener gini-gini. Kok gerejanya nggak terlalu rame? Gereja di sana rame, itu kan pasti diberkati Tuhan. Tampaknya dia lupa, pengikut setan lebih banyak dari pengikut Tuhan. Please, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Itu fakta, Kristus yang ngomong. Pada waktu Yesus disalib, siapa yang membela dia? Tak ada. Di sana puluhan ratusan imam, pengikutnya itu ribuan. Salibkan dia, salibkan dia. Sosial politik agama memusuhi dia. Sosial masyarakat, politik kaisar, agama imam. Salibkan dia. Apakah engkau akan berkata dia salah karena dia sendirian? No. Kebenaran bukan diukur seperti itu. Kalau begitu ngapain gereja-gereja yang katanya palsu penuh? Sederhana. Karena semua banyak kepalsuan. Chemistry-nya nyambung, saudara. Miris ya. Tapi engkau juga tidak dipanggil hanya untuk bicara. Ini salah, itu salah. Bodoh sekali kamu. Lakukan yang benar biar semua orang bisa belajar. Oleh karena itulah saudara yang kekasih. Dia menebus dosa kita. Bukan dosa yang dilakukannya. Ia menanggungnya dengan kematian. Jikalau engkau menjadi orang Kristen yang benar. Jangan berkeluh kesah dengan beban yang ada karena dunia. Jangan marah karena dunia tidak menghargaimu. Kristus pun sudah mati karena itu. Jangan sampai engkau kehilangan cintanya. Karena engkau terlalu mencintai dirimu. Dan engkau minta dihargai. Sehingga engkau abai pada panggilan Kristus Tuhanmu. Tidak enak jadi orang Kristen? Yes. Tidak enak jadi pelayan Tuhan? Yes. Maka akan kukatakan padamu, jikalau kau mau enak, jangan pernah jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kristen-Kristen saja. Jikalau kau mau enak, jangan pernah jadi pendeta yang benar. Pendeta yang asal saja. Saya belajar melucuti diri dengan banyak hal yang kadang-kadang saya alami membuat saya marah. Tapi kemudian duduk berdoa lalu bilang, Tuhan kacau nih, kenapa aku seperti ini? Mau lepas tapi kok sulit, mau tidak komen tapi kok berat. Doa dari emosi turun lalu Tuhan tolong. Baru saya sadar, melewati satu kesakitan hati ketika disakiti, saya perlu waktu panjang. Bagaimana Kristus Tuhanku? Padahal yang menyakiti aku pun sama, dia dosa, aku pun pendosa. Sebagai pendosa pantas aku disakiti. Tapi Kristus yang suci disakiti pendosa. Apakah itu pantas? Tapi dia menanggungnya. Dia rela menjalaninya. Kristus rela. Dan ia mati mengalahkan maut. Maka kerelaan cinta di dalam kematian telah memberikan gegap gempita kemenangan. Itu bukan malapetaka. Ketika orang memandang dan berkata, masa Kristus itu Tuhan tapi mati. Tuhan kok mati? No.
Ingat kalimatku selalu. Bukan kok Tuhan bisa mati. Bukan itu. Kenapa Tuhan mau mati? Padahal dia bisa tidak mati. Jangan bilang kepada Kristus Tuhanku, kenapa Tuhanmu bisa mati? Maka aku akan menjawab kepadamu. Bukan itu pertanyaannya. Tapi mengapa dia mau mati? Karena dia bisa hidup. Dia pemilik hidup. Kenapa dia mau mati? Karena cinta. Siapa yang dicintainya? Bikman Sirait. Siapa Bikman Sirait? Bajingan yang tidak layak mendapat kasih karunia. Tapi mengapa ia mencintai? Aku pun tidak tahu. Yang ku tahu, cintanya mengubah hidupku. Maka aku harus memberikan sepenuhnya kepada dia. Ayo kita kobarkan semangat kita hidup sebagai orang percaya, saudara. Dunia ini perlu figur, dunia ini perlu terang. Bukan hanya dalam kata-kata. Ya. Tapi bagaimana dalam tindakan yang nyata? Oleh karena itulah kematiannya tadi bukan malapetaka, tapi sumber sukacita. Maka perhatikan baik-baik. Jikalau engkau menderita karena kebenaran, itu bukan malapetaka. Itu bahagiamu. Jika engkau melayani, tapi dikhianati dan tidak dihargai, ingat, itu bukan persoalan. Itu kesukaan. Boleh menanggung, memikul salibnya. Ya, saya akan pulang nanti. Yang saya bayangkan adalah, waduh, ini mandi nggak puas lagi. Karena satu kabel harus keluar, saya akan pakai 2 baterai di luar. Jantung saya sudah nggak kerja lagi, diganti oleh pompa ini. Kadang-kadang saya guyon, kalau baterai HP lowbat, pluk mati, nggak bisa handphone lagi ya. Tapi kamu bisa charging. Ini kalau lowbat mati, ya sudah selesai. Sampai dia bilang nanti ada cadangan. Cuma saya geli saja untuk nyambung nyawa, gantikah baterainya. Ganti. Konyol kadang-kadang kesannya ya. Terus mau mandi, ada kabel keluar. Hati-hati tidak boleh infeksi. Berarti saya tidak bisa lari sana sini. Nanti Kalimantan saya tidak bisa berkebun lagi. Saya senang selalu beli, bawa, tanam. Maka siswa-siswa saya yang ada di sana, anak-anakku itu semua. Ya. Kita punya durian sudah ada 100 pohon, punya kelapa, punya mangga, punya sirsak, punya jambu. Semua dari tahun ke tahun kita tanam. Oh, anak-anak senang makan. Walaupun aku hanya bisa menatap karena tidak pernah kebagian. Tapi tidak mengapa, anak-anakku. Saya belajar mencintai mereka. Tapi kalian tahu yang paling menyakitkan hati ketika orang yang kau sayang sebagai anakmu tidak seperti apa yang kau mau. Waduh, nangis. Maka saya bisa meledak dalam marah. Bukan karena marah murka. Marah why? Baru saya bayangkan bagaimana Tuhan padaku. Yang memberikan nyawanya untuk aku. Aku tidak pernah berikan nyawa untuk anak-anakku. Hanya waktu, dana, daya, itu saja. Tapi nyawa enggak. Tuhan kasih aku nyawanya. Tuhan kasih engkau nyawanya. Kenapa engkau tidak memperhatikan perintahnya? Kenapa tidak kau lakukan apa yang dia mau? Kau menyakiti hatinya. Karena itu saudara jangan pernah salah memahami kematiannya. Tapi bersukacitalah melayani jalannya. Karena sukacita hanya ada kalau engkau bisa menyangkal dirimu. Selama engkau tidak bisa menyangkal dirimu, maka selama itu kau tidak akan mengerti arti bahagia. Kalau bagimu bahagia tidak punya uang, dapat uang, bahagia. Please, terlalu mudah dan terlalu murah. Uang itu ada hari ini, besok hilang. Apa nilainya bahagiamu? Bahagia itu dari dalam keluar. Sukacita yang luar biasa. Miliki dalam hidupmu. Bagaimana dengan kita? Relakah kita berkorban? Karena Kristus sudah berkorban? Atau kita masih saja makan korban? Relakah kita berkorban karena Kristus sudah berkorban? Atau kita masih saja sama makan korban? Kau khianati kepercayaan orang. Tidak menghargai tugas yang diberikan. Kau hina
Kristus Tuhanmu dengan perilakumu yang murah. Kau khianati iman percayamu. Seakan-akan Tuhan tidak mampu memeliharamu. Kau keluarkan kata-kata yang tidak perlu. Seakan-akan kau sengsara di akan hidupmu. Dan Tuhan hanya diam saja. Jangan pernah keluarkan kata keluh kesah. Apalagi kalau kau memang pelayannya. Ya. Pada satu kali kita KKR hujan. Kita open theater. Saya tetap khotbah. Anak saya sudah suruh bawa kursi, bawa jaket. Saya bilang, please taruh saja di situ. Saya tidak pakai kursinya, saya tidak pakai. Lalu mereka tanya, why? Saya bilang, saya tidak tahu. Hatiku sangat menyala-nyala. Ku jalankan. Selesai itu saya pakai oksigen. Loh gimana kalau Bapak tadi kena serangan dan mati? Ya itu waktuku. Tapi yang jelas, aku tidak bisa mengulangi berdiri di sana dan melayani lagi dalam suasana hujan itu. Dan aku pun bersyukur. Ketika selesai satu orang bilang, Pak Bigman, tadi saya sudah mau lari sama anak-anak. Saya lihat di situ kita jadi nggak jadi lari. Hanya kita hujan-hujanan. Anak saya bilang, waduh lain ya Pak pendetanya. Kok mau ya Pak? Saya bersyukur jadi berkat bagi anak kecil itu. Dan saya berdoa, kiranya terpatri dalam batinnya. Satu waktu anak itu boleh jadi pelayan Tuhan. Dan mengingat, dan ingat apa yang dilihatnya. Kau tahu aku jadi berkat bagi anak kecil? Thanks God. Aku bukan jadi berkat kalau aku khotbah KKR banyak yang benar. No. Bukan itu. Tapi orang mengerti, memahami, melihat. Pikirkan itu. Apakah kita rela bertanggung jawab atau lari dari tanggung jawab? Saya terlalu biasa menemukan orang setia melayani kalau semuanya mulus. Langsung lari kalau ada persoalan. Selalu banyak orang bilang sama saya, Pak Bigman, kalau you mati nanti gimana nih pelayanan? Itu pertanyaan paling bodoh dan jangan kalian tanyakan sama saya. Karena pelayanan ini bukan soal Bigman Sirait. Pelayanan ini soal Tuhan. Pakai Bigman Sirait. Besok dia pakai kau. Tapi kalau kau nanya gitu dia tidak pakai kau. Bodoh kau. Jadi jangan tanya gimana kalau aku mati. Tanya, Tuhan, akankah aku menerima estafet berikutnya? Jangan lari. Sekolah kita itu sekolah gila kalau orang datang. Sudah berasrama, lingkungan bagus luar biasa. Cost operationnya mahal sekali. Tapi orang Kristen yang punya lebih uang, tanggung jawab untuk menanggung kemahalannya. Saya tidak mau jualan untuk itu. Sekolah ini adalah pertandingan iman kita. Saya tidak akan mengemis karena itu. Dan aku sudah melihat bagaimana Tuhan memelihara. Modal paling penting, jiwa yang bersih dan bukan ambil keuntungan. Saya tidak suruh orang hanya bantu, tapi saya tidak berbuat apa-apa. Saya donatur. Saya pergi, tiket urusanku. Kos semua yang keluar, itu tanggung jawab pribadiku. Tuhan tidak pernah biarkan saya kere. Tuhan selalu tolong. Apa yang kau takutkan dalam hidupmu? Tuhan bisa gerakkan bahkan musuh dan penjahat untuk menolongmu. Karena itu jangan pernah lari. Rela mati untuk kebenaran. Atau kita cuma membenarkan diri saja. Saya bukan tak mau pelayanan Pak. Tapi. 1000 tapi yang kau lontarkan. Tidak ada satu kali tapi yang Kristus ucapkan. Aku mati di sini. Tapi mereka tidak mengerti. Tapi mereka menolakku. Tapi mereka justru menyalibkan aku. No. Nikmati hidupmu. Jalani hari-harimu demi Tuhan yang hidup. Kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan pernah lepaskan. Ya. Dulu orang tanya saya, Pak Bigman, yuk mau pasang klep. Itu resikonya gimana Pak? Lebih berat dari bypass. Sekarang tanya lagi, Pak yuk mau pasang pompa gimana? Lebih berat dari pasang klep. Risikonya itu. Waduh Pak, kalau risikonya berat ngeri juga dong. Kalau mati gimana? Berarti kan dipanggil Tuhan. Selesai aja, itu pusing amat. Kalau dokternya salah motong gimana?
Tuhan panggil saya lewat kebodohan dokter itu. Kebodohannya pun berkatku itu. Emang kenapa? Saya prepare waktu 1,5 bulan akan di sana. 2 minggu katanya rumah sakit, 2 minggu saya akan ada pusat rehabilitasi karena barang asing masuk ke jantung yang mompa. 2 minggu saya prepare untuk kalau ada apa-apa dan cek baru boleh pulang. Tapi kalau nanti Tuhan baik, tahu-tahu 3 minggu beres semua. Berarti saya tinggal minggu, ada kesempatan jalan-jalan di sana. Ya, pertimbangkan untuk ikut. Lah terus kalau nggak bisa jalan-jalan, bapak ternyata nggak sehat, ya kau tunggu di rumah sakit. Emang kenapa? Dia yang tahu yang baik bagiku. Ya. Akhirnya saya pikir-pikir ya, akhirnya saya mesti pergi ke Jerman ketemu dokter yang pas. Ya. Lebih murah daripada Singapura, udah lebih jago begitu. Oh God, thanks. Dan dulu saya sering pelayanan di Jerman. Malah saya ditanya, Pak Yun darat kapan? Bisa khotbah dulu nggak? Buset, orang mau rumah sakit suruh khotbah dulu. Saya tidak tahu nanti saya sesudah di sana, apakah kemudian sempat pelayanan, saya tidak ngerti. Tapi yang jelas, saya akan banyak waktu untuk kembali ke sana. Karena harus check up dan seterusnya. Namun satu hal yang pasti, jangan cengeng. Mati hanya malapetaka kalau itu kejahatan diri. Tapi mati adalah bahagia yang luar biasa. Kalau itu kebenaran ilahi. Tuhan tolong kalian, pimpin kalian. Selamat mati dalam kebenaran. Kenapa? Lalu Pak, saya sih nggak apa-apa Pak mati dalam kebenaran. Masalahnya belum benar-benar nih Pak. Kita berdoa.